Apakah engkau berkata bahwa engkau adalah anak Allah? Apakah engkau berkata bahwa engkau adalah anak Tuhan Yesus? Saudaraku, jika engkau berkata engkau anak Allah atau engkau anak Tuhan Yesus Kristus, semestinya sikap dan perilaku kita, tindakan, perbuatan, perkataan kita haruslah mencerminkan, memancarkan Kristus Yesus dari dalam hidup kita. Artinya, hidup kita harus memiliki karakter, memiliki sifat sama seperti Yesus Kristus. Itu baru disebut dengan anak Allah. Tetapi jika engkau hidup semaumu, hidup dengan hanya semata-mata dengan untuk menyenangkan keinginan dagingmu, hidup dalam kejahatan, perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, hidup menyenangkan keinginan daging semata-mata, tidak peduli dengan sesama, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kasih akan sesama, semua hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri. Saudaraku, saya katakan, ini bukan anak Allah. Sekalipun engkau berkata aku anak Allah, aku anak Tuhan Yesus, tetapi engkau hidup untuk dirimu sendiri, tidak peduli dengan sesamamu, engkau hidup semaumu, engkau hidup hanya menyenangkan hawa nafsumu, keinginan dagingmu, engkau hidup di dalam dosa, sesungguhnya engkau bukan anak Allah. Tapi sikap dan karakter perbuatanmu mencerminkan engkau anak kegelapan, anak iblis. Sebab jika engkau berkata engkau anak Allah, sudah sewajarnya sifat dan karakter Kristus terpancar dari hidupmu. Yesus Kristus, Ia mengasihi semua umat manusia. Terbukti dengan Ia memberikan nyawanya bagi manusia. Ia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia memberikan nyawanya kepada manusia. Semua itu Ia lakukan karena kasih-Nya kepada manusia ciptaannya. Ia tidak mau manusia binasa, melainkan Ia mau supaya manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Inilah sifat dan karakter anak Allah. Ia hidup mengasihi manusia. Ia hidup taat kepada Allah. Dia rela berkorban demi menyelamatkan manusia. Saudaraku, mari introspeksi kehidupan kita. Jika selama ini engkau hanya berfokus kepada dirimu sendiri, engkau tidak hidup mengasihi sesamamu, engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, engkau hidup di dalam dosa, engkau hidup menyenangkan keinginan dagingmu, kembalilah, sadarilah bahwa langkah-langkahmu itu tidak mencerminkan anak Allah. Engkau sedang berjalan di dalam kegelapan,
engkau sedang berjalan di dalam jalan yang menyesatkan, saatnya engkau kembali kepada Tuhan, bertobat dan beri hidupmu kepada Tuhan, maka jalan-jalanmu akan diubah oleh Tuhan. Saudaraku, terimalah firman Tuhan ini. Izinkanlah Tuhan menjamah hatimu saat ini. Jika engkau sudah sekian lama tidak mencerminkan sifat dan karakter Kristus dari dalam hidupmu, sementara engkau mengaku bahwa engkau orang Kristen, anak Allah, orang percaya, tapi sikap dan karaktermu tidak mencerminkan Kristus Yesus, saat ini ambil satu keputusan untuk engkau berbalik, berubah, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, sehingga anugerah yang telah Tuhan berikan kepadamu, di mana engkau percaya kepada Yesus, itu akan mendatangkan suatu berkat yang indah dalam kehidupan. Jadi tidak cukup kita hanya berkata kita anak Allah dengan kita percaya Yesus, dengan kita memiliki KTP Kristen, tetapi hidup sembarangan, hidup semaunya, hidup tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, tidak peduli dengan sesama, setiap waktu hanya memuaskan keinginan daging. Tidak cukup seperti itu. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus memiliki sikap dan karakter sama seperti Yesus Kristus. Demikianlah perenungan hari ini. Biarlah kiranya setiap kita, hati kita boleh terbuka akan firman Tuhan. Hati kita boleh terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus boleh mengubah kehidupan setiap pemisah yang ada. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap pemisah yang ada, mereka yang hidup jauh daripada Engkau, kembalikan mereka kepadamu, biar mereka bertobat, biar jalan-jalan mereka boleh memancarkan Kristus Yesus kepada orang banyak. Tuhan, ampuni kalau selama ini mereka hidup hanya untuk diri sendiri, tidak mengasihi sesama, hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka saja. Ampunilah Tuhan, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.